Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 12 Multimedia SMK Negeri 1 Ponjong, ketemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio Video. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada kompetensi dasar mengoperasikan kamera video. Untuk lebih jelasnya, ikutilah tayangan sebagai berikut ini. Pada kompetensi dasar mengoperasikan kamera video, indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut ini. Tahukah Anda apa itu kamera video? Mungkin di rumah anak-anak semua sudah ada kamera video yang biasa menggunakan alat yaitu handphone atau smartphone Anda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan alat kamera profesional dengan tipe Sony HXR MC 2500. Bentuk dan spesifikasi kamera Sony HXR MC 2500 adalah sebagai berikut ini. Nah, bagaimana Anda sudah melihat spesifikasi dan bentuk kamera Sony? Sekarang kita akan belajar mengenal bagian-bagian kamera tersebut. Ikutilah tayangan berikut ini. Anak-anakku kelas 12 Multimedia, sekarang saya sudah memegang kamera yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan tipe Sony HXR MC 2500. Bentuknya seperti ini. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memegang kamera ini. Jadi cara memegangnya adalah ini, seperti ini. Kemudian karena ini biasanya dipanggul, maka langkahnya adalah tangan sebelah kanan ini dimasukkan di sini, kemudian tangan sebelah kiri memegang ini, kemudian kita panggul seperti ini. Nah, ini langkah cara memegang kamera profesional ini. Sekali lagi saya ulangi. Jadi langkahnya adalah tangan kiri memegang ini, kemudian tangan kanan masuk ke sini untuk pengamanan, kemudian ujung ini masuk di pundak di sini. Nah, itu langkah memegang kamera ini. Baik, kita akan mengenal anatomi atau bagian-bagian dari kamera ini. Jadi yang pertama, kamera ini memiliki resolusi HD sampai Full HD. Jadi di sini sudah tertulis Full HD dengan resolusi 1920 kali
1080. Kemudian di bawah tulisan resolusi ini ada tulisan A_V out. Nah, ini ketika kita buka, nah pada kamera ini dia bisa dihubungkan dengan kabel audio maupun kabel video ke mixer video. Jadi kalau misalnya mau multi kamera, ini bisa dihubungkan dengan menggunakan dua kabel ini. Termasuk kabel ini juga bisa digunakan ke mixer baik audio maupun mixer video. Selanjutnya di sampingnya ini kalau kita buka, di sini ada pot atau ada colokan untuk kabel HDMI dan kabel USB. Jadi kalau misalkan Anda mau mentransfer hasil file dari kamera ini, bisa menggunakan dua kabel ini atau salah satu dari kabel ini. Ya, ini potnya ada di sini. Selanjutnya di sebelahnya lagi, di sini adalah tempat untuk memasukkan SD card. Jadi kamera ini menggunakan dua penyimpanan, yaitu penyimpanan hard disk internal yang ada di dalam kamera ini, dan juga menggunakan penyimpanan eksternal yaitu SD card. Nah, ini untuk SD card ini memasukkannya menggunakan slot yang ada di sini. Nah, itu bagian dari sebelah sini ya. Kemudian pada bagian di sini ini adalah tombol on off untuk kamera ini. Jadi ada tombol kalau kita geser, ini kita tekan begini, maka dia akan menyala. Jadi ditekan kemudian digeser ke kiri, dia akan menyala. Ditekan digeser ke kanan, dia akan mati. Jadi ini maksudnya di sini menyala, di sini adalah mati. Kemudian ini adalah tombol record. Jadi kalau kita mulai merecord, maka menekan tombol ini. Kemudian ini adalah mikrofon bawaan dari kamera ini, ya. Ini disambungkan ke colokan yang ada di sini. Nah, ini jangan sampai nanti ketika Anda menggunakan kamera ini belum dimasukkan di colokan ini. Dan bisa diganti dengan mikrofon yang lain. Jadi misalkan mikrofonnya dirasa terlalu jauh, butuh kabel yang panjang, maka ini bisa diganti dengan mikrofon yang lain. Kemudian ini adalah tombol zoom in dan zoom out, ya. Jadi ini untuk zoom in dan untuk zoom out. Nah, itu kita lihat dari sini, dari sebelah sini. Kemudian dari belakang kita bisa lihat di sini ada colokan untuk headset atau earphone. Nah, ini fungsinya kita masukkan earphone-nya ketika kita mengambil gambar untuk mengkombinasi, jadi mengecek apakah suaranya sudah sesuai belum. Itu bisa dicek dengan menggunakan tombol ini. Jadi ini dihubungkan ke headphone ataupun earphone, ya. Kemudian di sampingnya ini adalah baterai, ya, baterai. Jadi cara melepaskan dan memasangnya adalah dengan menekan tombol ini. Ini kemudian digeser ke atas, maka dia akan terlepas. Langkah memasangnya juga sama, tinggal ya, ini dimasukkan, kemudian digeser ke bawah. Saya ulangi, melepaskannya ini ditekan, kemudian digeser ke atas. Kemudian untuk memasangnya jangan ditekan, ini cukup ini digeser ke bawah sampai bunyi klik begitu. Nah, kalau kapasitas baterai ini penuh atau full, maka kamera ini mampu digunakan selama kurang lebih 5-6 jam tanpa henti. Kemudian
di sini ada tombol atau colokan untuk pengecasan secara langsung dengan listrik. Jadi ini dihubungkan ke adaptor atau cas dari kamera ini, kemudian masuk ke sumber listrik. Ya, jadi kalau baterainya kok kebetulan sudah minimal, ini bisa langsung dihubungkan ke listrik. Kemudian kita lihat lagi yang di sebelah sini. Ya, di sebelah sini ada beberapa bagian. Yang atas ini namanya adalah OLED True Finder. Jadi ini fungsinya adalah untuk melihat tampilan dari gambar yang akan kita ambil. Ya, jadi misalkan ini ya, misalkan ini, maka nanti bisa kelihatan di situ. Nah, bisa dilihat dari OLED True Finder ini, atau bisa juga dilihat dari LCD yang ada di sini. Ya, jadi bisa menggunakan ini atau menggunakan layar LCD kecil yang ada di sini. Jadi ini namanya LCD, ini namanya OLED True Finder. Kemudian di sebelah bawah ini adalah tombol-tombol untuk ke mode manual. Jadi ini tombol mode manual, kemudian tombol white balance, tombol white balance set. Nanti kita untuk men-setting kamera ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita lihat di sini adalah ring. Jadi ini namanya ring setting. Jadi untuk men-setting segitiga aperture namanya ya. Jadi mulai dari ISO-nya, aperturnya, shutter speed-nya, nanti kita melihatnya dari sini, men-settingnya dari sini. Ini namanya tombol ring. Kemudian yang ini adalah lensanya. Ini ada penutup lensa. Ya, kita buka. Ya, maka ini adalah lensa dari kamera ini. Kemudian yang atas ini adalah lampu. Jadi kalau kita butuh lampu, butuh pencahayaan, ada bawaan dari kamera ini, ada lightingnya. Nah, ini untuk on off-nya, ya. Jadi jangan lupa ini tutupnya dilepas dulu, ya. Jadi ada lighting bawaan. Cuman kelemahannya lighting di sini tidak rata. Jadi kalau membutuhkan lighting yang bagus, ya mending menggunakan lighting yang dari eksternal saja. Kemudian yang atas di sini ini juga ada tombol record. Ini adalah tombol record. Nah, ini juga tombol zoom in dan zoom out. Kenapa kok ada dua? Di sini juga ada, di sini juga ada. Ya, di sini tadi ada untuk zoom in zoom outnya record. Kemudian di atas juga ada. Fungsinya adalah ketika kita mengambil gambar secara frog ya, atau dari bawah atau low level ya, dengan sudut pandang low level, maka posisi kamera memegangnya kan begini, maka ini tinggal start and stop untuk record yang ada di sini, baik zoom in dan zoom outnya. Nah, itu kira-kira bagian-bagian dari kamera ini yang penting untuk Anda ketahui. Baik, sekarang kita akan menghidupkan kamera ini. Jadi prosedur menghidupkan kamera Sony ini adalah langkah yang pertama, tentu saja kita buka tutup lensanya dulu. Kita buka tutup lensanya dulu. Kita cek apakah lensanya kotor atau tidak. Ya, jadi kalau lensanya kotor ya kita bersihkan dulu. Ya. Kalau dirasa sudah bersih, langkah selanjutnya adalah kita menekan tombol on.
yang ada di sini. Ya, kita tekan tombol on. Kemudian layar LCD kita buka. Tadinya tertutup begini, kemudian kita buka. Nah, maka akan tampil tampilan seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek bagaimana kondisi kamera ini, ya. Jadi yang pertama yang ada di pojok sini ini adalah posisi baterai. Nah, ini kebetulan baterainya tinggal 10%. Kemudian yang bawahnya ini adalah resolusi dari kamera ini yang tersetting di situ. Ya, itu resolusinya adalah 1080-50i, ya. Jadi resolusinya Full HD dengan frame rate 50 frame per detik fps. Kemudian yang sebelah kanan di sini adalah kapasitas dari memori ataupun hard disk yang tersisa. Jadi ini masih ada 171 menit kalau digunakan untuk merekam. Kemudian 000000 ini adalah durasi. Jadi misalkan ini saya mencoba untuk merekam, maka ini saya tombol start rekamnya ini, nah, maka dia akan memulai merecord. Nah, itu 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, dan seterusnya. Kemudian yang sebelah bawah ini ada f1,8. ini maksudnya adalah aperturnya atau bukaan lensa kameranya. Kemudian 12 dB ini adalah ISO-nya, atau di dalam istilah di sini adalah gain, ya. Kemudian yang A di sini adalah shutter speed-nya. Ya, saya ulangi, ini adalah F-nya, ini adalah aperturnya, sebelah kanannya ini adalah ISO-nya, sebelah kanannya ini adalah shutter speed-nya. Kemudian yang sebelah kanannya lagi ini adalah setting dari mikrofon. Jadi itu sudah bergerak, ada spektrum dari kiri ke kanan. Itu artinya mikrofonnya sudah dalam kondisi on atau hidup. Nah, itu awal setting yang harus kita lihat dari kamera ini. Baik, kita akan melakukan setting untuk kamera ini. Jadi langkahnya adalah kita tekan tombol menu, kemudian kita akan setting resolusi terlebih dahulu. Nah, jadi tombol menu kita tekan, kemudian kita bisa menggeser menu-menu yang ada di sini. Nah, ini ada banyak sekali. Nah, kita akan belajar yang dasar dulu. Kita yang pertama adalah kita lihat di bagian nomor 2 ini pada recorder set. Nah, ini kita geser ke kanan, kemudian kita lihat recorder setnya, tekan set. Ya, formatnya ini kita tekan. Nah, di sini bisa kita lihat settingan resolusi yang kita inginkan. Ya, ini yang atas ini yang 1080 ini artinya adalah Full HD dengan FPS 50, kemudian 25. Kemudian yang bawahnya ini adalah HD 720 50 untuk FPS-nya. Nah, kita pilih yang 1080 Full HD dengan FPS 25 saja. Kemudian kita set komplit, artinya sudah. Kita tunggu dulu sampai berproses. Tekan menu. Oke, selanjutnya kita cek juga untuk media select-nya. Nah, ini ada 2, bahwa nanti hasil pengambilan gambar kita mau kita simpan di mana, di internal memory atau di memory card. Nah, ini saya pilih yang internal memory. Nah, cukup 2 itu untuk settingan pada bagian ini. Selanjutnya kita akan men-setting untuk modenya. Nah, modenya ini kita setting dulu, ya.
pada bagian yang bawah. Ini ada auto mode set. Nah, ini kita pilih. Nah, di sini ada 3 mode: auto garis miring manual, mode intelligent auto, dan mode scene selection. Nah, untuk yang paling atas mode auto ini artinya adalah mode auto atau manual. Ini kalau kita pilih ini nanti akan menjadi mode manual. Jadi antara setting segitiga aperturnya, segitiga exposure-nya, yaitu aperture, ISO, dan shutter speed, itu kita pilih secara manual kalau kita menggunakan mode auto garis miring manual. Kalau kita menggunakan mode intelligent auto, maka ini artinya kita menggunakan mode full auto. Jadi tidak perlu kita men-setting 3 segitiga aperture tersebut. Nah, selanjutnya ada mode scene. Mode scene ini digunakan untuk scene-scene tertentu. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut untuk yang mode scene selection ini. Kita fokus di 2 mode dulu, yaitu mode manual yang atas sendiri dan mode intelligent auto. Untuk yang intelligent auto ini saya kira tidak perlu dipelajari. Kalau Anda memilih ini maka udah tinggal rekam saja karena semuanya sudah diberikan secara otomatis. Nah, kita akan gunakan mode manual ini. Kita set di mode manual ya. Nah, pada mode manual ini maka kita harus memilih f atau aperture, kemudian gain atau ISO, dan shutter speed. Nah, cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya adalah lewat menu, kemudian pilih ring setting, kemudian mau kita pilih yang mana. Nah, pertama iris dulu atau aperture dulu. Nah, maka ini 5,2. Cara menurunkan atau menaikkan nilainya adalah dengan menggeser ring setting ini. Nah, ini kita geser ke kanan maka value-nya akan naik. Nah, kalau kita geser ke kiri maka value-nya akan turun. Nah, gitu. Nah, ini sudah maksimal di angka 1,8. Nah, ini untuk yang aperture atau tadi apa namanya, iris ya, iris. Selanjutnya kita akan memilih untuk gainnya atau ISO-nya. Nah, ISO-nya, nah maka sama juga menggunakan ring setting ya. Ini bisa di maksimal adalah 33, kemudian minimalnya itu di angka 0 ya. Jadi maksimal di 33, minimalnya ada di angka 0. Nah, ini tergantung nanti apakah kita mau mengambil gambar di indoor ataupun di outdoor. Nanti kita akan praktekkan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mode untuk shutter speed-nya. Shutter speed ya. Nah, ini juga bisa kita pilih ya. Minimalnya ada di angka 6, kemudian maksimalnya ada di angka 10.000. Nah, nanti kita akan coba praktekkan menggunakan 3 segitiga aperture ini untuk di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sekali lagi, yang perlu disetting adalah yang pertama adalah resolusinya, kemudian media penyimpanannya, yang ketiga adalah mode mau menggunakan mode manual, otomatis, ataupun scene mode. Nah, sekarang kita rekam menggunakan tempat di dalam ruangan, dalam laboratorium ini dengan f2.0, kemudian ISO-nya atau gain-nya itu 27 dB dengan shutter speed 600. Hasil gambarnya seperti ini ya. Kalau kita zoom,
sekarang saya merekam di dalam ruangan dengan menggunakan setting F di angka 4, kemudian gainnya atau ISO-nya di angka 27, kemudian shutter speed-nya di angka 100, maka hasilnya seperti ini. Kita zoom. Hasil gambarnya ini. Oke, sekarang kita menggunakan setting untuk bokeh ya, ini antara objek dengan latar belakang, kelihatan blur latar belakangnya. Ini menggunakan F-nya 2,4, gainnya 0, shutter speed-nya di angka 1000. Oke, hasil gambarnya seperti ini. Baik, sekarang kita menggunakan setting F2,4, gainnya 9 dB, kemudian shutter speed-nya di sini 3500, sehingga gambarnya seperti itu. Baik, sekarang kita menggunakan setting F di angka 2,4, gainnya di angka 0, kemudian shutter speed-nya di angka 600, hasil gambarnya seperti itu. Baik anak-anakku, tadi Anda sudah melihat bagaimana setting kamera Sony HXR MC 2500. Yang perlu kita simpulkan di sini, apabila kita menggunakan gambar dengan objek yang jelas, kemudian latar belakang blur atau tidak jelas, maka yang perlu kita setting adalah pada bagian iris atau pada bagian F. F-nya dengan nilai yang paling kecil. Tadi dicontohkan dengan F1,8, maka menghasilkan gambar yang bokeh. Yang kedua adalah ketika kita mengambil gambar dengan gerakan tertentu atau dengan objek yang bergerak, tadi dicontohkan adalah air yang mengalir, maka kita menggunakan shutter speed yang besar. Tadi kita contohkan menggunakan shutter speed 3500. Kemudian untuk digambar di dalam ruangan atau di indoor, maka yang kita mainkan adalah pada jenis gainnya. Tadi dicontohkan untuk menghasilkan gambar yang bagus di dalam ruangan menggunakan gain yang di atas 18. Tadi bisa sampai 20 sampai 30, maka akan menghasilkan gambar dengan kualitas yang baik. Baik, itu yang bisa kita simpulkan. Sekarang Anda tinggal mencoba bagaimana mengeksplor kamera itu sehingga menjadi seorang kameramen yang hebat. Terima kasih. Anak-anakku kelas 12 multimedia, menarik bukan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Anda telah mengenal bagian-bagian kamera, tahu cara mengoperasikan kamera, tahu perbedaan menggunakan mode manual dan mode otomatis. Nah, selanjutnya Anda bisa mempraktekkan bagaimana menggunakan kamera tersebut. Dari pertemuan kali ini, maka bisa kita simpulkan bahwa kamera video profesional itu lebih bagus dari kamera-kamera yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.